Tadi sudah kalian latihan ya mengerjakan soal menggunakan kalkulator. Sekarang kita mulai dengan mengerjakan soal menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini contoh 1, silakan nanti kalian salin dulu ini di Excel kalian masing-masing. Seperti ini. Dibuat tabel, boleh. Langkah lebih baik memang dibuat tabel seperti ini. Kemudian ini silahkan nanti untuk tanda koma atau pakai koma atau titiknya nanti sesuaikan dengan Excel kalian masing-masing. Kalau laptop atau komputer kalian menggunakan bahasa Inggris, biasanya nanti dia pakai titik. Tapi kalau nanti bahasa yang disettingkan itu bahasa Indonesia, biasanya nanti pakai koma. Nah, ini di sini contoh pertama, itu titrasi dilakukan oleh 4 siswa dengan replikasi 5 kali. Jadi masing-masing siswa ini melakukan titrasi sebanyak 5 kali dengan pengulangan 5 kali. Untuk student A atau siswa A itu hasilnya ke kanan ini. Hasilnya membacanya ke kanan. 10,08, 10,11, 10,09 dan 10,10, 10,12. Begitu juga dengan siswa B, itu ke kanan semua datanya, C dan D ke kanan. Jadi masing-masing siswa itu mendapatkan 5 data. Kemudian di sini tentukan nilai rata-rata, varian, standar deviasi dan relatif standar deviasi. Koefisien variasinya juga dari masing-masing siswa. Nah, ini silakan kalian coba dihitung menggunakan rumus yang sudah saya terangkan sebelumnya. Rumus yang ada di PowerPoint yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, di sini akan saya contohkan cara mengerjakannya. Silakan kalian nanti diulang-ulang ya videonya kalau misalnya masih bingung. Ini untuk siswa A. Maaf. Jadi silakan terserah kalian mau menggunakannya di mana. Siswa A seperti ini. Di sini saya tuliskan XI. XI ini adalah datanya. Kemudian apa sih yang akan kita cari? Yang pertama adalah rata-ratanya. Oke, berarti rata-ratanya ini bisa kalian ganti atau bisa kalian copy lagi. Caranya adalah silakan diklik. Blok ke kanan, kemudian copy. Nah, saya akan membuat dia berbentuk berbentuk kolom. Nah, kalau ini kan baris, saya buatnya per siswa ini kan baris. Datanya saya buat berbaris. Saya akan menggantinya menggunakan kolom. Jadi dari baris ke kolom itu setelah di copy, pastenya adalah klik kanan. Kemudian silahkan kalian pilih paste spesial yang transpose. Nah, jadi copy paste spesial transpose itu gunanya untuk mengcopy dari baris menjadi bentuk kolom. Nah, ini akan lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan hitung-hitungannya. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu lambangnya X-bar, di mana X-bar ini kalian bisa cari di insert. Jadi pakai simbol insert, kemudian simbol. Nah, simbol ini sebentar. Silakan kalian cari lambang X-bar. Kalau ada, kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah ditulis rata-rata juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini sebentar. X-bar di mana ya?
Oke, daripada kelamaan, langsung saja ya dihitung rata-rata gitu ya. Ditulis saja rata-rata. Rata-rata. Nah, rata-rata, caranya gimana mencari rata-rata? Kalian bisa menggunakan yang namanya fungsi. Fungsi ini atau rumus di Excel namanya fungsinya itu sama dengan, kalau kalian mau menghitung data-data itu jangan lupa sertakan sama dengan dulu sebelum menuliskan fungsinya. Nah, sama dengan rata-rata itu ada average. Tulisannya average. Nah, average silakan ini. Average diklik, double klik. Nah, di sini average kemudian ada kurung buka. Jadi sama dengan dulu, kemudian fungsinya average, kemudian kurung buka ini silakan kalian blok data yang akan kalian cari rata-ratanya. Jadi ini karena di sini ada 5 data, blok semua data seperti ini, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, ketemulah 10,1. Nah, kemudian tadi apa yang mau dicari, rata-rata sudah ketemu, kemudian kita mau mencari variannya. Oke, tadi rumus varian adalah, ya, saya bukakan lagi rumus variannya. Karena tadi datanya ada 5, sampelnya ada 5, berarti kita akan menggunakan sampel karena datanya kurang dari 50. Nah, berarti kalau mau mencari mau mencari simpangan baku atau standar deviasi, variannya ya. Varian dulu berarti tinggal 1/n min 1 dikalikan sigma dari xi min x bar kuadrat. Oke, berarti tadi yang kita harus lakukan pertama adalah xi-nya dulu ya. Kita mengerjakan yang bagian ini dulu. Yang dikurung dan dikuadratkan ini. xi dikurangi x bar. Berarti di sini saya bikinkan kolom lagi dengan judul xi ini adalah data dikurangi rata-rata. Nah ya, saya singkat aja ya, rata-rata seperti itu. Nah, nanti silahkan setiap mau menggunakan Excel, setiap mau menghitung itu selalu kalian menggunakan sama dengan dulu. Sama dengan, oke. XI dikurangi rata-rata. XI-nya yang mana? Yang pertama yang ini. Data pertama diklik. Nah, keluar B16. B16 itu berarti dia sel yang aktif. Nah, karena kalian klik ini, jadi selnya dia aktif. B16 itu berarti letak dari data pertamanya. B16 dikurangi rata-rata. Kan sudah punya rata-ratanya. Di sini tinggal diklik saja. Nah, lalu di enter seperti ini. Oh, hasilnya adalah negatif 0,02. Tidak apa-apa hasilnya negatif. Nanti akan kita lihat apakah memang hasilnya nanti hasil akhirnya varian ini akan negatif atau positif. Jadi kalau nanti hasilnya negatif, nggak usah dipermasalahkan dulu. Kemudian untuk yang data kedua sama, caranya seperti tadi, sama dengan ini, klik data kedua, XI ya, X kedua berarti data kedua dikurangi rata-ratanya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai ke yang kelima ini. Nah, terus gimana? Ini kan datanya cuma 5. Lah, tapi nanti kalau ternyata kalian dihadapkan dengan data yang lebih dari 50, gimana? Apakah kalian harus ngeklik satu-satu seperti itu tadi? Nah, tidak perlu. Ada cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepat gimana? Ini kan tadi sudah ya, kalau yang awal memang harus kita klik satu-satu seperti tadi. Nah, ini. Jadi, kita kembali ke step awal ini. Di mana di sini data pertama dikurangi data pertama dikurangi rata-rata, maaf. Lalu supaya caranya cepat, kalian nggak perlu ngeklik satu-satu. Ini ada caranya, yaitu salah satu datanya harus ada yang dikunci. Nah, dikuncinya pakai apa? Dikuncinya itu kita menggunakan dolar, lambang dolar ini. Jadi silahkan. Nah, sebelumnya, tapi di mana tanda dolar harus diletakkan, atau data yang mana sih yang harus dikunci gitu loh. Data mana yang harus dikunci. Nah, supaya dia tidak gerak-gerak atau data mana yang harus dikunci itu adalah, ini kan nanti ceritanya ini kan maaf. Ini nanti kan mau saya tarik. Nah, cara cepatnya ini nanti sebenarnya ditarik insert. Nah, kalau seperti ini
Nah, kalau seperti ini kan dia hasilnya nggak salah ya. Masuk 10,11 dikurangi 10,1 ini hasilnya 10,11 kan salah ya. Nah, jadi gimana supaya benar? Nah, ini tadi datanya harus ada yang dikunci. Dikuncinya menggunakan dolar tadi. Nah, tapi yang mana yang harus dikunci? Yang harus dikunci itu adalah data yang dia selalu sama setiap kolomnya ini, setiap selnya ini. Nah, mana yang sama? Kan ini di sini, maaf, di sini kan dia XI dikurangi rata-rata. XI ini adalah data-datanya ini, set. Data-datanya kan ini. Nah, rata-ratanya kan cuma satu ini, berarti kan dia tetap. Nah, data yang tetap inilah yang harusnya dikunci. Nah, berarti rata-rata yang harus dikunci. Kuncinya gimana? Kuncinya silahkan kalian gunakan lambang dolar seperti ini, diletakkan di depan dan di belakang huruf dari selnya. Nah, karena tempat saya ini rata-ratanya ada di sel C22, maka yang dikunci itu adalah huruf C-nya, di depan dan di belakang C, huruf C-nya. Nah, ini dikasih tanda dolar seperti ini. Kalau sudah, silahkan di-enter. Nah, nanti saat kalian sudah mengunci datanya, saat ditarik set seperti ini, nah, sudah ketemu hasilnya. Sama. Kalau kalian nggak percaya, silahkan dicek. Nah, ini. Ya kan? Sekarang data selnya sudah berganti. Tadi B16 di sini B17, tapi karena C-nya tadi sudah dikunci, dia tetap menggunakan C22 atau tetap menggunakan data yang rata-rata. Nah, seperti itu. Itu cara cepatnya. Kemudian, kalau sudah, nah, tadi apa rumusnya? Ini ya, XI dikurangi X bar, sudah ketemu. Kemudian, kemudian di pangkat 2. Nah, oke, berarti di kolom selanjutnya ini kita pangkat 2. XI dikurangi rata-rata di pangkat 2. Nah, pangkat 2. Kalau pangkat itu di Excel kita akan menggunakan tanda ini. Apa ya namanya? Kalau saya nyebutnya caping sih. Apa sih kayak cocok kebalik itu ya. Caping kalau saya nyebutnya nanti. Nah, tinggal diginikan. Jadi pangkat kalau di Excel itu adalah lambangnya yang ini. Kayak caping ini. Nah, ini maksudnya pangkat. Nah, oke, kalau sudah XI dikurangi rata-rata. Oh, yang di dalam kurung ini kan kita sudah mendapatkan hasilnya ya di kolom sebelah kiri ini. Jadi yang pertama ini. Nah, jangan lupa selalu menggunakan sama dengan dulu. Sama dengan, kemudian klik yang sebelah sini. Nah, ini kan yang di dalam kurung ini kan sebenarnya hasil dari ini ya. Kita sudah mencari ini. Kemudian tinggal dipangkatkan 2. Pangkatkan 2-nya menggunakan caping, kemudian dikasih angka 2. Oke, kemudian di enter. Oh, hasilnya ternyata segini. Nah, ini kalau kalian ini kan angkanya banyak banget ya. Kalau angkanya banyak banget, ini kalian bisa sederhanakan. Bisa kalian atur berapa angka yang kalian inginkan di belakang koma. Mau 1, 2, 3, 4, 5, terserah kalian, itu bisa diatur dengan di sini. Nah, ini di sini ada yang namanya increase decimal dan decrease decimal. Decrease ini dia untuk mengurangi angka di belakang koma. Dan kalau increase itu nanti dia menambah angka di belakang koma. Ya, jadi kalian bisa atur. Nah, biasanya di pengolahan data saya minta kalian menggunakan 4 angka di belakang koma. Nah, jadi silakan angka yang banyak ini kalian kurangi banyaknya menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, kalau 4 angka di belakang koma berarti ini jadi 0,004. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan nanti hasil-hasilnya kalian gunakan 4 angka di belakang koma. Selalu 4 angka di belakang koma. Kemudian, nah ini supaya cepat, tadi kan ini tinggal ditarik ya. Ini juga, apakah bisa ditarik? Bisa. Nah, pertanyaannya, haruskah ada yang dikunci? Nah, harus dikunci enggak ya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita kan di sini memangkatkan kolom yang di sebelah kiri sini ya. Jadi tidak perlu ada yang dikunci. Kalau dikunci nanti dia akan hanya bekerja untuk satu kolom ini kalau kalian kunci.
Nah, jadi karena tadi di sini kita sudah mengunci rata-rata atau data yang selalu tetap, itu sudah kita kunci di sini, maka untuk yang di kolom sebelah kanannya tidak perlu kita kunci lagi. Jadi kalian tinggal tarik aja. Nah, ini. Nah ini. Seperti ini. Oke. Udah ya. Berarti kalian sudah mendapatkan 5 hasil, maaf. Nah, kemudian apa? Kalau sudah ketemu ini XI dikurangi X bar kuadrat, ini sudah kalian cari satu-satu, kemudian dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Jumlah dari hasil itu, berarti tinggal dijumlahkan. Nah, di sini. Jadi saya tulis dulu jumlah. Nah, jumlah ini dari sini jumlah. Kemudian untuk fungsi jumlah apa? Tinggal kalian sum saja, tuliskan sum, 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 kemudian blok datanya. Seperti maaf, D20 ya. D20. Oke. Di blok datanya sama dengan sum, kemudian masuk blok data yang mau dijumlahkan, tinggal di enter. Oh, hasilnya adalah 0,0010. Oke. Dari sini kemudian variannya. Jadi tadi kita sudah sampai sini ya, sudah menghitung sigmanya, berarti hasil dari ini nanti kita kalikan dengan 1 per n-1. Oke, berarti di sini S kuadrat S pangkat 2 atau varian sama. Jadi kalau saya bilang varian itu maksudnya S pangkat 2 seperti ini. Nah, tadi apa rumusnya? Sama dengan 1 dibagi n-1 ya tadi. N-nya berapa di sini? Oh, N-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 1 dikalikan. Nah, kalau pembagian itu pakai garis miring, kalau perkalian itu menggunakan bintang. Nah, dikalikan dengan hasil jumlahnya tadi. Jumlahnya ini kan berarti, nah seperti itu. Nah, tapi sekarang kita lihat di rumusnya kan tadi dimintanya 1 dibagi n-1. Jadi 1 dibagi n-1 dikalikan dari jumlah ini. Nah, ini kan satu kesatuan nih. 1 per n-1 nih. Ini kan satu kesatuan, pembilang penyebut. Ini dikalikan ini semua. Nah, seperti itu kan. Kalau dari rumusnya kan dimintanya seperti itu. Nah, kalau saya nulisnya seperti ini apakah sudah benar? Oh, ternyata. Sekarang kita lihat. Tadi kan harusnya 1 dibagi n-1. Ini satu kesatuan. Oh, kalau saya n-1-nya kan harusnya ini gini. Ini dikurung. Nah, kenapa dikurung? Karena ini, ngurungnya di sini. Nah, ini sudah. Kalau seperti ini, itu nanti sudah jadi ini yang diminta dihitung dulu. Jadi kan harusnya 1 per 4 dikalikan jumlahnya ini. Nah, seperti ini kan. Nah, hasilnya berapa? Atau kalau kalian pengen lebih rinci lagi, ini seperti ini. Dikurung semua. Nah, ini pembagiannya yang perperan tadi dikurung dulu semua, baru dikalikan ini jumlahnya. Berapa hasilnya? Tinggal kita enter saja. Oh, hasilnya adalah 0,00025. Oh ya, untuk pembacaan hasil itu kalau di belakang koma itu dibaca angkanya satu-satu. Jadi bukan 10,10 bukan, tapi 10,10 seperti itu. Jadi kalau di belakang koma itu bacanya angkanya dibaca satu-satu. Nah, kemudian sudah ya ketemu variannya ini. Kemudian rata-rata varian SD atau standar deviasi, itu lambangnya S. Nah, kalian sudah ketemu varian. Varian tadi kan lambangnya S pangkat 2. Kalau mau nyari standar deviasi atau lambangnya S saja, berarti kalian tinggal mengakar dari variannya ini. Nah, akar itu pakai apa sih kalau di Excel? Akar itu pakainya adalah SQRT atau kepanjangannya adalah square root. Square root itu adalah akar pangkat 2.
square itu pangkat 2 maksudnya, kemudian root itu akar, jadi akar pangkat 2, square root atau disingkatnya di sini SQRT. SQRT kurung buka. Nah, kita mau mengakar yang mana? Mau mengakar yang varian kan? Tinggal klik hasil variannya, kemudian kita enter. Oh, hasilnya sekian. 0,015811. Oke, sudah. Rata-rata sudah, varian sudah, standar deviasi sudah. Kemudian kita kembali ke relatif standar. Kemudian cari RSD, relatif standar deviasi. RSD. Apa tadi rumusnya RSD? RSD itu adalah rumusnya standar deviasi dibagi rata-rata. Ya, standar deviasi dibagi rata-rata. Oke. Standar deviasi kita sudah punya, rata-rata juga sudah punya. Berarti lengkap ya. Tinggal masukkan saja sama dengan standar deviasinya ini dibagi, baginya menggunakan garis miring, dibagi rata-rata. Enter. Oh, hasilnya adalah 0,001565. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau menjadikan 4 angka di belakang koma bisa seperti ini. Seperti ini bisa, atau kalian biarkan seperti tadi juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas paling tidak 4 angka di belakang koma itu harus ya. Nah, kalau sudah RSD di sini diminta CV. CV atau coefficient of variation, rumusnya tadi adalah S dibagi rata-rata dikalikan 100% atau ya S dibagi rata-rata kali 100% atau RSD dikali 100%. RSD-nya kita sudah punya, berarti tinggal dikalikan 100%. Klik dikali pengalian menggunakan bintang 100% kali 100. Oke, hasilnya adalah 0,156548. Nah, itu ya. Tadi sudah lengkap semua. Ada rata-rata, varian, standar deviasi, relatif standar deviasi, dan koefisien variasi. Sudah ada semua. Nah, untuk selanjutnya, untuk student B sampai D, silakan kalian kerjakan sendiri. Kalau sudah nanti Excel-nya, kalau sudah sampai ABCD, silakan nanti Excel-nya kalian kirimkan ke email saya. Ya, email saya nanti sudah diberikan di Edmodo ya, sudah diberikan di Edmodo. Silakan kalian kirimkan ke email saya Excel-nya. Jangan lupa dituliskan nama kelas absen ya. Terus untuk ini kalian bisa menamai filenya latihan 1, contoh 1, atau apapun terserah kalian, supaya kalian bisa menyimpannya juga gitu ya. Jadi silakan nanti dikerjakan, kemudian kirimkan ke email saya, maaf, filenya dikirimkan ke email saya. Oke, terima kasih.